Hajar bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Ya, Bapak dan Ibu selamat datang dan selamat jumpa lagi dengan kami di ruang virtual, baik melalui Zoom meetings ataupun YouTube channel kami dalam acara Indonesia's Best Wealth Creator Award 2022 atau yang biasa dikenal dengan SUA 100 bersama saya David Manalu.
Dan kali ini kita mengambil tema perusahaan pencetak cuan tertinggi bagi investor publik. Ini merupakan tema menarik yang kami ambil untuk kembali menggelar acara prestisius tahun ini, persembahan SUA Media Group dan juga Stern Value Management. Di beberapa sesi ke depan kita akan mendengarkan paparan dan juga sharing tentang perusahaan-perusahaan publik terbaik di tahun 2022 berdasarkan Wealth Edit Index atau WAI, sebuah metode pengukuran kinerja perusahaan publik yang dikembangkan oleh Stern & Co. Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, seperti tahun lalu, saat ini kami menyelenggarakan acara webinar dan awarding Indonesia's Best Wealth Creator 2022. Dan untuk informasi, kali ini juga tetap secara virtual melalui Zoom dan juga tayangan YouTube. Bila Bapak dan Ibu ingin bergabung dan juga ingin men-share ya pengetahuan ini dengan teman ataupun relasi Anda dapat men-share-nya dan mengklik link yang kami kirimkan melalui barcode seperti yang ada di flyer kami ataupun yang kami posting melalui medsos SUA Group. Dan pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyapa dan juga mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada para pembicara kami yang sudah hadir di siang ini yang akan mengisi sharing dan memberikan best practice serta lesson learn. Yang pertama pastinya kita sapa dan mengucapkan selamat datang kepada host kita, Group Chief Editor SUA Media, Bapak Kemal Egani. Selamat siang Pak Kemal. Selamat siang David, selamat siang Ya. Bapak Ibu semuanya. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada Managing Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTEK, Bapak Sutanto Hartanto. Apakah sudah bergabung Pak Tanto? Apa kabar Mas David? Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Juga kami ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada Direktur PT Golden Energy Mines TBK, Bapak Suhendra. Selamat siang Pak Suhendra. Selamat siang Pak David dan selamat siang pada semuanya. Terima kasih. And we would like also to extend our gratitude and welcome to the Executive Director Stern Value Management, Mr. Martin Swartz, that we're going to join us later on ya. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak dan Ibu pemirsa bisa bertanya langsung kepada para narasumber kami tentang recovery atau bagaimana cara mereka mendongkrak kinerja perusahaan sehingga bisa menarik para investor. Dan di akhir sesi kita akan mengetahui siapa sajakah mereka atau organisasi yang berhak mendapatkan penghargaan Indonesia's Best Wealth Creators Award 2022 atau SUA 100 atas pencapaian dan kinerja kerasnya selama setahun ini. Ya Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Stern Value Management dan juga majalah SUA, untuk tahun ini terdapat 27 perusahaan berkapitalisasi besar di pasar modal yang mencatatkan WAI positif. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 13 perusahaan. Semua analisa dan kajian kritis baik dari pakar maupun pelaku bisnis semuanya telah diulas tuntas secara komprehensif di majalah SUA edisi 15 yang beredar Agustus lalu tanggal 21. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendownloadnya bisa langsung menuju ke Kompas Digital ataupun bagi Anda yang menginginkan hard copy-nya bisa didapatkan di e-commerce yang ada. Selain membahas emiten yang memiliki WAI positif dalam riset kali ini, majalah SUA menemukan sebuah fenomena yang menarik. Beberapa perusahaan dalam kondisi krisis selama 2 tahun terakhir ini justru mencatat pendapatan yang cukup signifikan. Dan kami bisa mengkategorikan perusahaan-perusahaan tersebut di dalam beberapa kategori. Yaitu in market capitalization, as revenue generator, net profit generator, highest revenue growth, the largest divide payers, dan juga capital gain generators, dan last but not least adalah highest net income. Nah, seperti apa sih dan bagaimana catatan-catatan ini bisa kita angkat menjadi sebuah best practice dan juga lesson learn? Sebelum memulai acara, mari kita akan simak pemaparan dan juga catatan penting dari Chief Editor SUA Group, Bapak Kemal Egani. Pada Pak Kemal, kami persilahkan. Ya, terima kasih David. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan, Ibu, Bapak, para pembicara, para peserta webinar, dan hadirin semuanya. Selamat bergabung pada acara kita siang ini. Ini sebuah webinar yang mengangkat topik khusus
Ini Swasratus, perusahaan publik pencetak kekayaan tertinggi ya untuk para investor pada tahun 2022. Nah, sebelum itu perkenankan saya menyapa bapak-bapak para pembicara. Jadi yang pertama Bapak Sutanto Hartono, ini Managing Director Elang Mahkota Teknologi atau MTEK. Ini saya udah cukup lama ini berkenalan dengan beliau. Jadi selamat siang Pak Sutanto, apa kabar? Siang Pak Kemal, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Kemal. Ya, terus yang berikutnya Pak Suhendra, ini Direktur PT Golden Energy Mine, dan kemudian ke Bapak Martin Schwartz, ini Eksekutif Director Stern Value Management. Ini mitra kami ya, mitra kami dalam melakukan crawling data dan analisa data-data 5 tahun terakhir ya perusahaan publik di Indonesia. Ibu, Bapak, dan para hadirin yang kami banggakan, Majalah SWA pada tahun ini kembali mengupas topik SWA 100 Best Wealth Creator Ranking 2020. Nah, ini merupakan hasil riset pemeringkatan perusahaan-perusahaan publik terbesar di Indonesia yang berhasil menciptakan manfaat kepada para investornya, yang berhasil meningkatkan nilai investasi kepada para investornya, atau dengan kata lain berhasil menciptakan kekayaan bagi para pemegang sahamnya, ya. Pemegang saham atau kepada seluruh investornya. Nah, riset ini dikerjakan oleh mitra kami, yaitu konsultan global yang bermarkas di New York, yaitu Stern Value Management. Ini mereka juga merupakan penemu konsep value added management ya. Dan pada SWA 100 ini mereka menggunakan pendekatan Wealth Added Index atau WAI, yaitu dengan cara menghitung pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan publik 100 terbesar di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Ya. Nah, kemudian pergerakan harga saham tadi dibandingkan dengan cost of equity masing-masing perusahaan publik. Nah, para hadirin, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan data pergerakan harga saham secara harian ya selama 5 tahun terakhir ini ya. Jadi ini tidak hanya snapshot pada titik tertentu, tapi ini kami amati selama 5 tahun terakhir. Ya. Jadi kami berharap kinerja perusahaan publik ini benar-benar kinerja yang teruji selama 5 tahun terakhir ya. Nah, dengan riset menggunakan Wealth Added Index ini, kita dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan publik itu angka Wealth Added Index-nya positif atau negatif ya. Nah, angka WAI ini menggambarkan apakah perusahaan publik yang sudah berhasil memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau investor ini mampu memberikan manfaat, ya, mampu memberikan nilai tambah, mampu memberikan peningkatan kekayaan kepada para investornya, atau malah sebaliknya, dia malah sebagai istilahnya itu wealth destroyer, jadi tidak memberikan manfaat tapi malah sebagai wealth destroyer. Nah, dalam metrik yang dikembangkan oleh Stern Value Management ini, perusahaan dikatakan wealth generator apabila angka WAI-nya positif. Nah, sebaliknya jika negatif, mereka masuk dalam kelompok wealth destroyer gitulah ya. Dan yang perlu dicatat, perusahaan yang memperoleh laba itu belum tentu dapat Ya, sepertinya ada gangguan teknis dengan Pak Kemal. Ya, Pak Kemal, apakah bisa bergabung kembali bersama dengan kami? Ya, Bapak dan Ibu, kami masih menunggu sambungan dengan Pak Kemal
dalam Indonesia's Best Wealth Creators 2022. Ya, Pak Kemal, apakah sudah bisa bergabung? Oke, baik. Sepertinya ada gangguan teknis Bapak dan Ibu, dan kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Ya. Bapak dan Ibu, peringkat SWA 100 yang dirilis tahun 2022 ini menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan tahun lalu terkait kerja emiten dan menumbuh optimisme akan pemulihan perekonomian nasional. Apakah insight yang bisa kita petik, dan lalu mengapa kehidupan kita tetap harus waspada? Kita sudah masuk ke dalam sesi webinar yang akan mengetengahkan topik tentang bangkit dari pandemi, cetak kekayaan bagi investor. Pastinya ini akan menjadi topik bahasan yang menarik tentang bagaimana para perusahaan ini bisa bounce back dari situasi yang kurang menguntungkan, bahkan dapat menjadi revenue stream yang cukup ampuh. Maaf, Ya. tadi bilang ya. Kembali kepada Anda, Pak Kemal. Ya, jadi mohon maaf tadi sinyal saya hilang sebentar. Silakan Pak Kemal. Ya, jadi saya lanjutkan ulang sedikit. Jadi yang perlu dicatat, perusahaan yang memperoleh laba belum tentu mereka dapat memperoleh angka wealth added index positif. Nah, jadi untuk memperoleh angka wealth added index positif ini memang tidak mudah. Tadi dari semua perusahaan publik di Indonesia, hanya ada 27 perusahaan publik yang dapat memperoleh angka wealth added index positif. Nah, selain riset 100 yang merupakan hasil kolaborasi SWA dengan konsultan Global Stern Value Management, kami juga membuat studi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dengan revenue tertinggi, laba bersih tertinggi, dan pemberi dividen atau nilai absolut terbesar. Nah, pada acara ini tadi seperti disampaikan oleh David, juga hadir Pak Erick Stern, ini Eksekutif Director Stern Value Management, yang nanti akan bergabung pada kita. Nah, beliau akan menjelaskan seperti apa sebetulnya konsep Wealth Added Index itu dan apa manfaatnya di perusahaan. Yaitu Mr. Erick Stern, I would like to you on our program today. I would like to give our warm greeting and appreciation and thank you for the collaboration and your support for our collaboration program. Nah, para hadirin semuanya, dari majalah SWA bekerja sama dengan Stern Value Management melakukan analisa ini secara reguler setiap tahun. Ini tujuannya adalah bagaimana para pengelola perusahaan publik, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat bisnis pada umumnya dapat mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan publik dari sisi kemampuan perusahaan dalam memberikan manfaat para investor mereka, manfaat peningkatan nilai investasi atau kekayaan pada para investor, dan ini yang penting saya kira, ini kita juga dapat memberikan manfaat kepada para pemilik serta pengelola perusahaan publik di Indonesia, bagaimana mereka bisa memperoleh feedback yang bermanfaat untuk pengembangan positif perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Nah, pada ini kami akan menampilkan dua best practices perusahaan publik yang berhasil memperoleh angka wealth index positif, yaitu nanti praktis pertama dari PT Kota Teknologi MTech, yang ini akan disampaikan secara langsung oleh Pak Sutanto, Managing Director MTech, dan nanti best practice kedua Golden Energy Mine yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Suhendra, Direktur Golden Energy Mine. Nah, nanti seperti apa langkah-langkah yang strategi dan langkah-langkah yang dijalankan MTech dan Golden Energy Mine sehingga mereka dapat memperoleh angka wealth index positif nanti akan disampaikan oleh Pak Sutanto dan Pak Suhendra. Kami yakin nanti kita semua akan dapat belajar banyak dari Pak Sutanto dan Pak Suhendra. Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya, nah hasil riset program ini juga sudah kami angkat sebagai cover story di majalah SWA, baik edisi cetak maupun digital, serta sebagian kami muat di SWA online ya. Nah, webinar ini juga kami tampilkan di YouTube dan Facebook kami dengan akun SWA Media Inc. Nah, dengan menyebarkan best practices dari perusahaan-perusahaan yang berhasil memperoleh angka WAI positif, maka kami berharap juga akan semakin banyak ya perusahaan-perusahaan publik lain di Indonesia yang dapat memperoleh sukses keberhasilan
seperti MTech dan PT Golden. Nah, sehingga masyarakat, investor akan memperoleh manfaat yang positif, yang optimal dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, perkenankan kami dari SWA Media dan Stern Value Management mengucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang berdasarkan riset dan analisa yang kami lakukan bersama Stern Value Management berhasil memperoleh nilai WAI positif. Mudah-mudahan ini dapat terus memacu perusahaan Bapak untuk dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Ya. Nah, kami berharap Bapak dapat terus memberikan manfaat optimal dan meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan manfaat kepada semua stakeholders. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sutanto dan Pak Suendra yang sudah sharing pada siang ini. Juga kepada Pak Martin Swart, terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada para mitra perusahaan yang mendukung program ini. Dan terima kasih kepada tim SWA Network, tim webinar SWA, dan tim SWA Media. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Chief Editor SWA Group Bapak Kemal Egani. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang kami informasikan tadi, kita akan masuk ke dalam acara webinar untuk sesi ini. Dan sebagai topik telah dipilih bangkit dari pandemi dan cetak kekayaan bagi investor. Kami harapkan di sesi ini kita akan mendengarkan best practice dari kedua narasumber yang pastinya sangat mumpuni dan juga bisa memberikan wisdom dan juga insight kepada kita. Dan kepada Anda yang ingin bertanya kepada para narasumber, ada 5 penanya beruntung nanti yang akan mendapatkan giveaway persembahan dari L'Oreal bagi mereka yang pertanyaannya akan dibahas oleh para narasumber. Baiklah, untuk narasumber yang pertama, kita akan mendatangkan salah satu perusahaan yang naik signifikan menurut WAI-nya. Yang kali ini kita akan mendengarkan dari seorang pernah menjabat senior associate dari Booz Allen Hamilton. Beliau pernah juga menjabat di Southeast Asia dan juga membangun Sony Music Entertainment di Indonesia. Lalu beliau juga pernah menjadi Senior Vice President for Southeast Asia, juga pernah menjadi CEO di RCTI dan juga Microsoft. Dengan latar belakang pendidikan Bachelor of Science, Chemical Engineering, dan juga Master Degree di Marketing dan Finance dari University of California, Berkeley, pastinya akan banyak wisdom yang akan kita dapatkan. Langsung saja kita sambut Managing Director of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTech, Bapak Sutanto Hartono. Selamat siang, Pak Tanto. Ya, Mas David. Ya, mohon maaf tadi agak salah penyebutan namanya, Pak ya. Nggak masalah. Oke, Pak, kami persilakan dengan sharingnya. Semoga kita tercerahkan semua. Kami persilakan, Pak. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama kepada SWA, khususnya Pak Kemal dan juga seluruh jajaran manajemen. Selamat siang juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Senang untuk bisa bergabung bersama sharing pengalaman kami yang moga-moga juga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam hal memimpin perusahaan, khususnya menghadapi masa pandemi dan juga adanya berbagai tantangan yang ada di makroekonomi di seluruh dunia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jadi mungkin saya ingin mulai dengan berbagi cerita mengenai apa yang dilakukan oleh MTech menghadapi pandemi, khususnya tentu saja investor masih menuntut kami sebagai perusahaan TBK untuk terus menghasilkan return maupun juga value added terhadap online bisnis kita. Nah, mungkin pada saat ini, pada hari ini, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan lebih fokus untuk membahas elemen media di MTech. Nah, tetapi mungkin kita mulai dahulu dengan memperkenalkan untuk Bapak dan Ibu yang belum terlalu familiar dengan ekosistem MTech. Mungkin kita lihat di slide ini. Kami memulai bisnis pertama kali adalah di kotak kiri bawah, yaitu Technology Services. Saat itu kita mempunyai solution company untuk memberikan platform teknologi ke telekomunikasi maupun juga ke banking services.
Nah, dari situ kita beralih ke dunia media, diawali dengan akuisisi SCTV, lalu kemudian Indosiar sekitar 12 tahun yang lalu. Dengan adanya SCTV dan Indosiar, kami di grup SCM, anak perusahaan MTech, merupakan salah satu pemain dominan di TV network di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu ketahui bahwa televisi, terutama free-to-air televisi di Indonesia ini merupakan media yang paling dominan, dilihat terutama dari sisi jangkauannya, merupakan media yang paling banyak reach-nya di seluruh Indonesia, dan juga dari sisi kue iklannya. Kita mendominasi sekitar 60% daripada total kue iklan dari berbagai media di Indonesia. Nah, dari situ kita beralih untuk menjadi content hub, ya. Jadi kita memiliki berbagai perusahaan konten, nanti akan kami bahas ya. Lalu dari situ kita juga menambah ke digital media dengan mulai dahulu adalah news portal, entertainment portal seperti liputan6.com, kapanlagi.com dan seterusnya. Dan kemudian kita juga memberikan effort untuk investasi di digital media, khususnya di video streaming platform bernama video.com. Nah, setelah itu semua adalah di level SCM ya. Nah, di level MTech sebagai holding company, kami juga masuk ke digital business di luar media, yaitu ada marketplace e-commerce Bukalapak, ada digital bank Bank Fama, lalu juga kita ada cross investment dengan Grab, kita juga memiliki investasi di Dana dan juga Tix ID. Nah, terakhir kita juga masuk ke healthcare karena kita melihat bahwa Indonesia ini negara yang sangat banyak populasinya, namun juga memiliki keterbatasan dari sisi service terhadap healthcare. Nah, dari sini kalau kita menghadapi kemarin pandemik, tentu saja kami pun juga terkena dampaknya. Pertama adalah karena bisnis kita ini dari sisi revenue sangat mengandalkan iklan, tentu saja pengiklan itu agak tiarap istilahnya menghadapi pandemi ini. Karena omset mereka juga turun, tentu saja begitu bisnis turun, salah satu yang mereka cut adalah expenses, dan salah satu expenses yang biasanya di-cut di awal adalah advertising. Nah, kami tidak imun terhadap hal itu, khususnya di 2020, kita menghadapi penurunan yang cukup lumayan. Nah, kedua juga kami perusahaan tadi menghadirkan berbagai konten. Nah, di saat ada pandemi, menghasilkan konten pun juga sulit. Contoh mungkin Bapak dan Ibu masih ingat berbagai konten olahraga misalnya. Tidak bisa diselenggarakan, sehingga tidak ada tontonan olahraga yang baru. Nah, juga kita bahkan memproduksi sinetron, memproduksi layar lebar juga terhenti semuanya. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah adanya juga impact di mana teknologi adopsi ini terakselerasi secara luar biasa. Nah, sehingga di situ kita melihat peluang bahwa dengan adanya teknologi adopsi yang luar biasa, di level MTech kita juga belakangan ini melakukan investasi yang cukup agresif, sehingga kita ini beralih dari bisnis tidak hanya media, tetapi adalah media dan teknologi. Nah, kita memiliki tadi Bukalapak, Dana, Video, kita melihat secara konsisten, baik dari sisi pengguna, maupun juga dari sisi transaksinya mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kedua tadi saya katakan, pas timingnya, sebelum pandemi kita sudah masuk ke dunia healthcare. Nah, terbukti pada waktu pandemi, pelayanan terhadap penanganan COVID ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga IMC menjadikan salah satu tulang punggung, khususnya di Jabodetabek, untuk memberikan layanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak daripada COVID tadi itu. Nah, lalu yang ketiganya adalah tadi kita juga memiliki kita melakukan hal-hal yang sehingga pada akhirnya untuk menghadapi pandemi ini bagaimana kita bisa menata ulang daripada bisnis proses kita sehingga kita pun bisa menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih produktif maupun juga lebih efisien dalam hal mendeliver output bisnis kita. Yuk, next. Nah, kita dari sisi media, kita contoh di sini adalah juga memaksa diri untuk mengubah bisnis model. Kalau tadi saya katakan dengan adanya SCTV dan Indosiar, kita dulu dikenal sebagai dominan di broadcast industry. Nah, kita menghadirkan suatu definisi baru terhadap bisnis kita yang kita sebut sebagai multimedia, content, dan advertising business. Nah, pertama dimulai daripada multimedia terlebih dahulu. Ya. Nah, multimedia karena kita tidak hadir hanya sebagai televisi, tapi kita juga hadir tadi di platform misalnya satelit televisi. Kita juga ada hadir di outdoor, kita memiliki tadi billboard company, dan kita yang penting adalah masuk ke digital platform, apakah itu dalam bentuk publishing maupun juga dalam bentuk OTT. Nah, kedua, kita lihat di sini adalah konten, nanti saya akan bahas secara lebih mendetail, dan ketiga adalah kita memiliki extended digital platform.
Ya. Yuk berikutnya. Nah, ini kita bicara konten. Kenapa kita masuk ke konten? Karena justru kalau dahulu televisi ini merupakan sangat mendominasi daripada platform media. Nah, sehingga pada saat kita sangat mendominasi, seluruh konten itu kalau bagus-bagus pasti ke televisi. Kenapa? Karena sumber monetisasi paling tinggi ada di televisi. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya YouTube, dengan hadirnya OTT platform, sosial media platform, dan sebagainya, konten memiliki alternatif untuk bisa hadir di TV maupun di platform-platform yang banyak sekali jumlahnya itu. Nah, sehingga kita untuk bisa konsisten bahwa platform kita ini unggul, mau tidak mau kita harus mendominasi sumbernya, yaitu kontennya sendiri. Nah, itulah kita kembangkan keberadaan kita di konten bisnis secara sangat agresif. Kita melakukan partnership dengan berbagai konten kreator yang terkenal di tanah air, sehingga kita memiliki berbagai production company, apakah itu untuk membuat sinetron, ataukah membuat film layar lebar. Sekarang ini trennya adalah membuat original series untuk OTT, ya seperti video, Netflix, Disney+, dan sebagainya, maupun kita juga bisa untuk membuat event, apakah itu event virtual ataupun event on the ground. Lalu kita juga bisa membuat festival musik, dangdut, pop, dan seterusnya. Jadi kita sangat lengkap sekali dari sisi konten. Nah, kami bangga bahwa cukup banyak konten-konten yang kami produksi melalui partnership ini merupakan konten-konten yang ternyata menjadi konten dominan di market. Nah, sehingga ini akan memberikan suatu nilai tambah bahwa platform yang kita miliki akan memiliki support khusus daripada konten yang kita mampu produksi, sehingga kita tidak hanya tergantung dengan third party konten. Apabila kita hanya tergantung dengan third party konten, implikasinya adalah nanti itu menjadikan permainan siapa yang berani bayar lebih besar akan mendapatkan konten itu. Nah, di saat kalau kita sudah masuk ke dunia digital, salah satu tantangan kita hadapin adalah digital is borderless. Jadi kita berhadapan dengan perusahaan yang tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Dan kalau udah perusahaannya itu ada di seluruh dunia, tentu saja mereka mempunyai skala ekonomi yang jauh lebih besar daripada perusahaan kita di Indonesia. Nah, inilah kenapa kenapa menguasai produksi konten itu menjadikan salah satu strategik inisiatif yang sangat penting demi melanggengkan kita ke depan. Nah, di sini kita juga menghadirkan tokoh-tokoh seperti Bang Joko Anwar, Mas Timo Cahyanto, ya sebagai partner-partner kita yang handal dalam menghasilkan konten-konten terbaik di tanah air. Nah, kita juga membuat ekspansi terhadap bisnis model. Kalau dulu definisi yang disebut media atau content company itu umumnya adalah perusahaan. Ya, kita bicara perusahaan televisi, kita perusahaan radio, kita bisa perusahaan PH tadi ya, production house. Nah, tetapi dengan adanya sekarang maraknya sosial media, individu pun menjadikan powerhouse yang baru. Ya, sehingga contoh di sini adalah Rans. Rans ini didirikan oleh suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, ini family daripada Raffi Gigi ini menjadikan suatu tokoh yang mempunyai daya tarik luar biasa. Kalau digabungkan, mereka ini mempunyai follower subscriber lebih dari 120 juta di berbagai sosial media platform. Suatu kekuatan yang luar biasa. Dan mereka mempunyai bisnis model yang juga end-to-end 360 derajat seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini. Nah, sehingga kita merasa penting untuk kita mengekspand portfolio kita itu juga masuk ke definisi yang non-traditional corporation, yaitu justru individual yang mempunyai potensi untuk mengembangkan kemampuan mereka konten maupun juga bisnis model yang bersangkutan dengan konten tersebut. Nah, tahun lalu kita melakukan investasi untuk masuk daripada equity di Rans ini. Nah, balik ke tadi multimedia platform. Jadi kita sekarang merupakan video ini adalah salah satu bet kita yang paling tinggi. Nah, ini saya ingin share sedikit lebih dalam kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini kita bangga karena merupakan produk dalam negeri. Semuanya dikembangkan oleh semua dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia ya, sehingga kita sekarang mampu untuk menciptakan suatu platform OTT yang per hari ini menurut media partner Asia adalah OTT terbesar di Indonesia dari sisi MAU, monthly active user, maupun yang lebih penting lagi adalah dari sisi jumlah konsumsi menit. Nah, ini penting karena kalaupun penggunanya banyak, tetapi hanya keluar masuk berapa detik saja, itu artinya penggunanya tidak sticky. Nah, di sini yang paling penting adalah berapa lama secara total agregat orang itu meluangkan waktu untuk menonton di platform masing-masing. Nah, dalam hal itu video mendapatkan ranking nomor 1. Nah, dari sisi subscriber, paying subscriber kita adalah ranking nomor 2. Nah, jadi kita mencapai prestasi ini, tadi kita bangga di saat memang OTT ini merupakan satu platform yang sedang diserbu oleh berbagai pemain dunia.
Bapak dan Ibu pasti sudah lihat Netflix sudah ada di sini, Disney Plus sudah ada di sini, terakhir bahkan Amazon Prime Video juga mulai masuk ke Indonesia. Jadi ini suatu pasar yang cukup padat, tetapi kita believe dengan kemampuan kita, salah satunya juga karena konten yang digemari masyarakat Indonesia adalah umumnya konten Indonesia. Nah, dengan kita memiliki kemampuan untuk memproduksi konten, kita berada dalam posisi yang kuat untuk meneruskan dominasi ini. Nah, yang kita lakukan tadi itu, kita juga mengekstend kekuatan kita di TV kita, khususnya adalah konten-konten TV ini ternyata juga masih tetap populer. Jadi apabila masyarakat menikmati tontonan di sosial media platform, di YouTube ataupun di video, salah satu konten yang tetap dominan ternyata adalah tetap konten TV. Nah, itu menjadikan tambahan kekuatan kita. Nah, berikutnya adalah olahraga. Kita sangat dominan di olahraga. Kita tahun ini mendapatkan Premier League untuk season 3 tahun kemudian. Kita juga nantinya akan menjadi media partner daripada FIFA World Cup di Qatar, dan berbagai macam konten olahraga yang sebenarnya paling populer adalah Liga 1. Itu pun juga ada di video.com. Jadi kita sangat solid dari sisi offering olahraga ini. Nah, jadi setelah kita memperkuat platform, nah ketiga vertikal kalau Bapak masih ingat adalah tambahan bisnis untuk mengekspansi dari kekuatan media dan konten kita. Nah, di sini kita mempunyai cukup gaduh-gaduh, tetapi sebenarnya ada benang merahnya. Benang merahnya adalah memberikan tambahan value terhadap advertiser kita. Nah, tadi saya dikatakan di awal adalah kita mengubah bisnis kita dari broadcast menjadi media, konten, dan advertising bisnis. Nah, sehingga kalau kita ingin targetkan advertising yang tidak hanya advertising TV atau advertising platform OTT, kita harus mempunyai kapabilitas untuk memberikan service kepada brand ataupun advertiser terhadap kebutuhan mereka. Nah, di sini kita mempunyai contoh label musik. Kita juga memiliki multi-channel network untuk memanage YouTuber. Kita juga memiliki influencer management untuk memanage berbagai kreator ataupun influencer, baik mereka adalah aktif di sosial media, Instagram, sekarang TikTok, dan seterusnya. Nah, dan terakhir kita pun juga mempunyai platform ataupun digital asset seperti Indofitgram dan sebagainya. Nah, jadi merupakan tambahan menu-menu yang kita sediakan untuk bisa memberikan end-to-end solution service kepada advertiser yang kita layani. Nah, kalau kita melihat tadi di garis besar MTech ya, jadi selain daripada media yang tadi saya sampaikan, kita pun juga mempunyai investasi di Bukalapak, Dana Klub, dan seterusnya. Nah, kalau temanya adalah bagaimana kita bisa tetap surviving di pandemi ini, bahkan meningkatkan lebih banyak lagi, adalah pelajaran paling berharga dari pandemi ini adalah kita dipaksa untuk melakukan reviewing maupun men-challenge bisnis proses kita karena dua hal. Yang pertama tadi terjadinya perubahan demand. Sempat di tahun 2020 demand dari seluruh industri turun. Nah, kemudian tadi terjadi adaptasi penyesuaian, meskipun pulih, tetapi pulihnya ini dengan kebiasaan yang baru. Nah, kedua adalah yang kita alami bersama ini, bahwa capital market sedang collapse. Sehingga kalau dulu namanya startup itu mudah untuk mendapatkan fundraising, sekarang ini jauh lebih susah. Sehingga yang dituntut oleh investor pun berbeda. Kalau dulu adalah murni secara growth, nah sekarang ini yang dituntut adalah road to profitability. Nah, saya mungkin sampaikan di sini adalah satu contoh case, yaitu Bukalapak. Kalau dahulu, e-commerce ini sulit sekali bersaing karena semuanya itu buat growth. Jadi Bapak dan Ibu masih ingat bahwa jor-joran, setiap tanggal cantik selalu ada sale besar-besar. Nah, tentu saja event itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Subsidi vouchernya maupun melakukan eventnya, membayar untuk di televisinya, mahal sekali. Nah, mau tidak mau kita dipaksa untuk men-challenge apa yang nanti bisa berkesinambungan. Nah, ternyata kadang-kadang solusinya bisa saja hal yang sama, tapi solusinya bisa juga adalah ekspansi daripada bisnis model sebelumnya. Nah, contoh Bukalapak. Awalnya adalah marketplace. Nah, marketplace-nya dimulai dengan jual beli sesuatu, sepeda awalnya. Terus habis itu masuk ke bagian produk beauty, elektronik dan seterusnya. Jadi physical goods. Nah, ternyata dengan tadi adanya perubahan-perubahan behavior maupun juga challenge, Bukalapak akhirnya dipaksa untuk mencari apa kira-kira bentuk marketplace yang pada akhirnya bisa mendatangkan profitabilitas. Nah, salah satu bentuk yang tertemu adalah Bukalapak sekarang menginvestasi di satu marketplace yang bernama Itemku. Nah, Itemku ini adalah jualannya virtual goods. Jadi kalau anak muda mau beli voucher untuk mainan online game, atau tadi virtual goods-nya itu adalah orang-orang jago mainan bisa mendapatkan pedang virtual ataupun tambang emas sekian itu. Nah, mereka setelah berhasil menang,
mereka tidak ada value yang mau diapain. Nah, bagi banyak pengguna online game yang ingin mendapatkan virtual goods tapi nggak dapat, nah mereka bisa beli melalui marketplace ini. Nah, itemku ternyata berhasil untuk menjelma marketplace nomor 1 dalam hal virtual product seperti ini. Nah, itu suatu contoh bisnis konsep yang menarik, yang di awal pendirian Bukalapak tidak terlihat, tetapi dengan berjalannya waktu, kita melihat ini sebagai suatu pergeseran berbagai bentuk marketplace yang tidak harus menjadi marketplace dalam bentuk physical goods, tetapi juga bisa masuk ke virtual goods. Nah, ini salah satu sharing story bagaimana kita mendefinisikan ulang bisnis kita untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya, Pak Tanto, mohon maaf waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Nah, ini slide terakhir memang. Nah, terakhir tadi saya katakan bahwa kita masuk ke bisnis rumah sakit. Jadi per hari ini kita juga mengekspansi dengan tujuan kalau bisnis rumah sakit juga sama, kita harus mempunyai skala ekonomi sehingga kita mau tidak mau harus mempunyai multiple rumah sakit. Nah, saat ini kita sudah mempunyai 8 hospital dan juga ditambah dengan investasi kami di Jakarta Center. Nah, kita harap dengan adanya skala ekonomi yang lebih besar ini memungkinkan kita untuk juga bisa lebih aktif memberikan service level dalam bentuk healthcare kepada masyarakat, khususnya pada saat ini masih terbatas di masyarakat di Jabodetabek. Saya rasa sekian, saya kembalikan ke Mas David. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tanto, Managing Director of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK, yang sudah sharing kepada kita tentang ekspansi dari MTEK tersebut ya. Sangat menarik. Dan pastinya ini sudah banyak masuk pertanyaan Pak Tanto, kita akan tanyakan nanti di akhir sesi dari webinar ini. Ya, Bapak dan Ibu, di tengah krisis ekonomi yang hebat akibat pandemi COVID-19, keberhasilan para perusahaan menjaga agar tetap diminati investor sehingga meningkatkan kinerja sahamnya di pasar modal tentu merupakan prestasi yang membanggakan. Karena memang tidak mudah untuk mencapai posisi tersebut. Ini merupakan bukti nyata keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan value bagi para pemegang sahamnya. Lah, apakah strategi yang bisa kita pelajari dan kita jalankan? Narasumber kita berikutnya datang dari industri energi yang juga melesat cukup kencang di tahun ini, yaitu PT Golden Energy Mines Tbk. Beliau adalah seorang peraih gelar sarjana ekonomi akuntansi dari STIAI pada tahun 1995 dan memperoleh master di bidang ekonomi akuntansi dari Universitas Persada Indonesia dan juga doktor di bidang ekonomi dari Universitas Trisakti. Beliau pernah menjabat sebagai anggota direksi PT Borneo Indobara dan juga kepala divisi finance dan juga accounting di anak perusahaan perseroan PT Borneo Indobara dan juga grup accounting manager di PT Galunggung Indosteel Perkasa dan juga beberapa jabatan lainnya. Langsung saja kita sapa Direktur PT Golden Energy Mines Tbk Bapak Suhendra. Selamat siang Pak Suhendra. Selamat siang Pak David. Apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat Pak. Oke, baik. Kami persilakan Bapak dengan sharingnya di 15 menit ke depan. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak David. Dan yang terhormat Pak Kemal dan tim SWA seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk tentunya. Hari ini kami berkesempatan untuk sharing. Ya mudah-mudahan apa yang kami sharingkan dapat memberikan masukan, memberikan input dan juga memberikan sudut pandang berbeda dari kalau tadi di MTEK dari sisi teknologi dan juga media. Games ini adalah PT Golden Energy Mines dan anak perusahaan Tbk itu kita bisnis intinya adalah di coal atau batu bara. Dan untuk kaitannya tadi dengan bagaimana kita bisa memperoleh sebuah performance yang tinggi dan juga bagaimana kita bisa melalui semua hal terkait pandemi COVID terutama. Nah ini ada dua sudut pandang ya. Pertama memang satu hal kita merupakan tantangan buat kita dan nanti akan saya jelaskan di belakang juga bagaimana peluang itu terjadi di perusahaan. Yang tentunya kita mesti lihat di sudut makroekonomi di mana berdasarkan World Economic Outlook di Juli 2022 kita semua tahu bahwa 2021 memang pertumbuhan ekonomi dunia cukup tinggi 6,1%, namun di 2022 asumsi yang dikeluarkan oleh ekonomi dunia ini 3,6%. Artinya
turun cukup tinggi, hampir 50%. Kemudian karena kita berkaitan juga dengan industri energi, otomatis kita mesti melihat bagaimana seaborne market contraction-nya terjadi. Ya, kita lihat di sini meskipun gambaran umum dari sisi thermal, ya kita lihat gambaran turun naik, tapi proyeksi untuk tahun ke depan masih menunjukkan angka yang cukup menantang. Jadi artinya memang sempat turun di 2020, namun merangkak naik di 2021, 2022. Karena satu hal yang mesti dilihat juga, memang saat ini dengan adanya impact pandemi, otomatis kegiatan ekonomi sempat slow down. Namun bagaimana kita perusahaan menyiapkan semua hal yang ada, termasuk dalam hal ini melihat peluang-peluang pasar, tantangan yang ada, ya terutama kita lihat di China, dia meningkatkan produksinya cukup tinggi, ya menjadi 2 miliar ya, dan juga India juga salah satu pelaku pasar yang juga tujuan ekspor yang sangat tinggi untuk China dan India. Dan berkaitan dengan hal itu, karena produksi dan juga demand dari batu bara sebagai sumber energi yang bisa dikatakan memang sumber energi yang murah dan cukup mudah didapatkan. Ini kalau kita lihat di coal price-nya itu cukup fluktuasi juga, terutama peningkatan di harga. Jadi kalau kita lihat dari periode Januari 2022 hingga saat ini untuk Newcastle sendiri lebih dari 85% kenaikannya, termasuk ICI 3 dan ICI 4 tentunya. Nah ini tantangan-tantangan ini tentu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, karena di satu sisi bagaimana kita menyikapi semua hal yang ada, karena ketika harga naik, tapi kita tidak siap, perusahaan tidak siap, tidak mempersiapkan segala sesuatunya, kita tidak akan menikmati. Dan company, PT Gens ini cukup tanggap melihat ini, dan kita siap dengan segala hal yang terjadi. Nanti di slide-slide berikutnya akan saya jelaskan juga, hingga kita bisa mencapai apa yang namanya tujuan perusahaan dan tujuan shareholder, stakeholder yang ada di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan terkait dengan peluang yang ada, otomatis pasar lokal ya kita dengar juga nanti kebutuhan PLN dan lain juga meningkat. Nah ini dan kebutuhan industri juga ekonomi di Indonesia juga baik. Nah, otomatis kebutuhan untuk pembangunan terus akan berjalan dan otomatis market share untuk di Indonesia sendiri meningkat. Termasuk dengan kondisi seperti ini, market-market yang baru di wilayah ASEAN itu otomatis menjadi sasaran kita. Jadi peluang untuk mendapatkan market baru itu sangat tinggi. Di berikutnya bagaimana kita keluar sih dari pandemi ini? Ya tentu saja perusahaan melakukan langkah-langkah yang bagaimana kita bisa siap, dan juga karena perusahaan menempatkan employee sebagai ujung tombak. Jadi kesehatan employee adalah menjadi tujuan utama. Dan di dalam hal ini perusahaan dengan total termasuk kontraktor lebih dari 12.000 karyawan, kita memperhatikan juga selain karyawan tentu keluarga, karena impact-nya nanti akan berantai. Jadi keluarganya harus sehat, otomatis nanti karyawan juga akan sehat, karena kita menjalankan bisnis as usual, karena selama ini tidak ada satu unit bisnis pun yang kita stop, karena memang company menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk dalam hal ini karena ada pola yang kita WFH, ada juga pola WFO, jadi kita mesti menerapkan digital transformasi dengan baik. Dan saat ini sudah berjalan dengan baik, dan sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tentu sudah didukung oleh teknologi-teknologi transformasi yang hingga saat ini berjalan, sehingga saat ini untuk yang istilahnya umum dibilang new normal, kita sudah bisa berjalan dengan baik. Berikutnya di slide ini adalah
menyikapi hal-hal itu yang tadi kalau di Emtek karena perusahaannya banyak yang rumah sakit, kalau di kami kebetulan memang di sekitar masyarakat sekitar karena memang di site area kita menyediakan pembangunan untuk puskesmas dan juga lab kesehatan, di mana fasilitas PCR pertama yang perusahaan canangkan untuk di puskesmas ini itu diberikan dan disupport oleh perusahaan. Dan tentu saja ini amat sangat membantu. Di satu sisi pandemik sedang terjadi, di satu sisi masyarakat membutuhkan dukungan kesehatan yang tinggi, termasuk untuk juga karyawan. Sehingga dengan pembangunan puskesmas dan juga lab yang sudah tersedia ini, perusahaan siap. Jadi ketika harus menyiapkan segala sesuatu, harus menyiapkan protokol kesehatan yang kuat, kita udah siap. Dan satu hal yang pelajaran yang berharga kita bahwa di setiap krisis itu kita memiliki kesempatan dan memiliki peluang-peluang yang besar di hadapan kita. Untuk itu organisasi yang dalam tanda kutip organisasi yang cekatan, yang bisa membaca situasi dan bisa menyesuaikan segala kondisi, itu sangat dibutuhkan. Dan ini lagi-lagi yang tadi Pak Sutanto katakan juga, kita mesti investor value creation dan juga bagaimana kita menjaga performance. Untuk itu perusahaan istilahnya kita mengenal istilahnya environment, social, dan governance. Nah ini adalah ESG itu merupakan manajemen pengeluaran manajemen risiko yang notabene itu menjadi bagian penting dari keputusan finansial jangka panjang. Jadi tanda kutip kalau ketika perusahaan menjalankan ESG dengan baik, maka perusahaan akan bisa menjaga performan finansialnya dengan baik. Nah, dalam hal ini di PT GEM sendiri untuk ESG sendiri dan kita berkomitmen untuk kelanjutan tetap menggunakan basic the golden way of Sinarmas, yaitu yang merupakan nilai-nilai perusahaan di mana kita mengutamakan nilai positif, nilai integritas, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, otomatis di sini dari sisi environment kita bisa mengatakan bagaimana kita mengelola limbah, bagaimana kita mencoba untuk meskipun kita perusahaan energi, bagaimana kita menggunakan energi yang ramah lingkungan, bagaimana kita mengatasi emisi gas, bagaimana kita juga mengupayakan water recycling dengan baik. Termasuk untuk di sosial sendiri, kita penting juga kepada employee engagement. Dalam hal ini misalkan kesetaraan gender, kemudian juga bagaimana kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dan juga melakukan sesuatu yang baik dengan community. Jadi hal ini penting sekali karena hubungan dengan masyarakat itu sangat penting, dan terutama nanti di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana kita mengupayakan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan ikan, tapi kita bagaimana memberikan pancing untuk mereka bisa melakukan sesuatu. Dan juga yang terakhir adalah di governance, jadi tata kelola perusahaan. Jadi kita mengutamakan bagaimana pengelolaan perusahaan dengan baik, terutama ya dalam hal ini ketika kita good corporate governance, otomatis kita mempunyai pengelolaan terhadap risiko yang baik, dan semua hal ini kita lakukan baik internal maupun eksternal, dan juga kita menghubungkan ESG kepada seluruh shareholder, kepada seluruh komponen di perusahaan. Berikutnya adalah bagaimana kita di dalam environment management dan juga kita di lingkungan, kita sudah memakai solar panel untuk di daerah mining area. Ya, ini otomatis ada sumber yang kita pergunakan untuk tetap menjaga kelangsungan negara ini. Dan juga dari segi environment, kita penanaman itu tidak hanya di daerah sekitar
tambang yang terdampak saja, tapi ini di lingkungan di luar tambang juga kita upayakan dalam rangka untuk makin membuat lingkungan dengan kadar oksigen yang semakin baik. Berikutnya ini adalah kepada masyarakat bagaimana CSR kita mengutamakan community development dan juga memberdayakan ekonomi, baik sisi peternakan, pertanian, dan lain-lain yang kita bantu mereka sehingga kedepannya kelangsungan bisnis mereka itu berjalan dengan baik. Jadi untuk masyarakat pun mereka terjamin ekonominya, termasuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga mensupport dan fokus kepada bagaimana program pendidikan juga berjalan. Dan ini adalah bagaimana kita mengembangkan produk UMKM, di mana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat juga. Bagaimana kita mengembangkan bisnis-bisnis ini, UMKM bisa masuk ke industri atau market-market yang cukup maksudnya modern juga. Oke, berikutnya adalah, ini yang terakhir adalah bagaimana kita juga perlu people empowerment, bagaimana kita melakukan pengembangan dalam hal karyawan. Jadi ada 3 poin penting. Jadi di sini kalau kita misalkan talent itu pengembangannya dari internal talent. Jadi istilahnya leader from the within organization. Dan juga bagaimana kita memberikan kepercayaan dan kesempatan sebesar-besarnya kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuannya. Dan juga terlebih adalah di job enlargement. Jadi dengan demikian mereka bisa melihat skup yang lebih luas, skup yang lebih tinggi untuk persiapan menjadi leader masa depan. Jadi ini yang kita lakukan semua. Jadi dengan istilahnya dunia yang serba volatile, uncertainty, juga kompleks, dan lain-lain sebagainya, ini kita diajak untuk selalu siap sedia bagaimana melihat perubahan dan melihat tantangan itu menjadi sebuah peluang. Jadi inilah yang menjadi bagian penting dari perusahaan. Kenapa dengan kondisi saat ini perusahaan mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menambah dan berbagi pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih, itulah Pak Suhendra, Direktur dari PT Golden Energy Mines Tbk yang sudah sharing kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan di setahun terakhir ini. Baiklah, dan Bapak dan Ibu, inilah saatnya kita untuk masuk ke dalam Q&A session, di mana kami akan mencoba menanyakan kembali kepada para narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami untuk para narasumber bisa jawab bersama-sama. Dan untuk itu kami memanggil kembali Managing Director PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK Tbk, Bapak Sutanto Hartono, dan juga Direktur PT Golden Energy Mines Tbk, Bapak Suhendra. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing kepada kami hal-hal yang pastinya menarik untuk kami bisa angkat, dan juga sudah banyak pertanyaan yang mohon untuk dijawab ya. Mungkin pertanyaan pertama kepada Pak Tanto terlebih dahulu. Ini ada beberapa pertanyaan, sangat banyak sekali. Kami akan coba rangkum ya. Ini ada 2 pertanyaan dari Erina juga Friedrich. Ya, jadi 2 pertanyaan kami mencoba gabungkan. Ya, pertanyaannya seperti ini Pak. Tadi Bapak sudah berbicara tentang banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang dikucurkan dananya oleh MTEK. Gencar sekali mengucurkan investasi pada para perusahaan rintisan atau startup yang sedikit banyaknya beririsan dengan erat dengan core bisnisnya MTEK di bisnis media. Nah, apakah ini menandakan bahwa perlahan-lahan grup MTEK mulai shifting ke arah bisnis new media convergence? Dan yang kedua, strategi apa yang dipakai oleh MTEK untuk memilih new line of business sehingga tidak flop? Ya, salah satunya misalnya seperti kita ketahui MTV Asia baru berhenti 1 September kemarin ya Pak ya.
Nah, gimana supaya tidak menjadi seperti itu? Apa strategi yang digunakan MTech dalam ekspansi ataupun diversifikasi dari usahanya? Demikian Pak. Itu dari Erlina dan Friedrich. Oke, Silakan Pak Tanto. mungkin kalau saya boleh tambah satu pertanyaan ini dari saudara Asnah ya, ini kan saya juga melihat hampir mirip nih. Ditanyakan kita gencar melakukan obral lepas aset saham bisnis ke pihak lain seperti penjualan saham startup ke Dana, ke Lazada, Klik Dokter kepada KB Pharma. Nah, apakah ini merupakan dilakukan pada kompetisi yang cenderung burning money gitu, sehingga tidak visible dan bisnis konvensional dilakukan oleh UMTech. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya cukup sangat tajam. Ini mirip pertanyaan dari analis biasanya itu. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Tadi seperti yang saya uraikan di awal bahwa MTech memang didasarkan pada dua bisnis di awal. Yang pertama adalah tadi bisnis solution technology. Nah, kedua adalah bisnis media. Nah, benefitnya dari dua bisnis memang ini adalah bisnis yang sudah mapan dan profitable. Nah, puji Tuhan alhamdulillah sampai hari ini masih tetap mereka adalah profitable. Nah, tetapi kalau kita bicara tadi tema adalah investor, profitable alone is not enough untuk investor. Mereka selalu menuntut adalah adanya sustainability sebagai minimum basicnya, tetapi mereka tuntut beyond that, yaitu adalah adanya growth. Nah, tetapi pertanyaannya adalah what kind of growth nih? Nah, ini tergantung daripada selera investor ataupun timeline daripada investor. Di masa lalu kemarin, di saat-saat startup ini lagi menggebu, growth itu diartikan pada jumlah penggunanya lebih banyak. Karena dengan asumsi nantinya suatu saat survival of the fittest, bahwa yang paling besarnya akan menguasai pasar, pada saat itu baru yang menguasai pasar itu bisa mendikte kondisi pasar dengan charges lebih mahal, dengan pricing lebih mahal, dan seterusnya, sehingga pada saat itu profitability akan datang. Nah, tetapi dengan sekarang ini terjadi ballooning ini ya, bubbling yang terlalu besar, akhirnya meletus. Nah, sekarang ini tiba-tiba berubah pola appetite daripada investor mengatakan growth dari sisi pengguna itu tidak lagi penting, yang penting adalah growth dari sisi real bottom line nantinya. Nah, sehingga itu kita harus pertanyakan dari kita sendiri, apa yang pada akhir nanti bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, mau tidak mau harus kita akui tadi, bisnis televisi misalnya. It's a profitable business, tapi kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa sekarang ini memang televisi ini tidak hanya satu-satunya primadona bersaing dengan platform digital yang ternyata growth-nya jauh lebih tajam. It's a matter of time sebelum nanti akhirnya digital akan lebih besar daripada televisi. Ini sudah terjadi di negara-negara lain. Nah, kita harus bersiap diri. Dan what is our next growth profit story yang kita harus kembangkan? Nah, itulah kenapa kok MTech masuk ke startup, kita masuk ke bidang teknologi dan seterusnya, karena kita believe teknologi memang story for the future. Nah, tapi dalam hal kita memilih investasi, kita selalu pertanyaan paling mendasar di awal. Apakah suatu teknologi ini memang mempunyai monetization yang cukup solid? Tidak hanya sekedar dipakai. Cukup banyak ya platform teknologi yang kita pakai, tapi tadi nggak jelas uangnya itu akan datang dari mana. Nah, if that's the case, itu akan susah untuk mentranslasikan, kalaupun kita berhasil untuk menjaring penggunanya banyak, bagaimana apa yang banyak itu bisa kita uangkan, tanda petik, monetize tadi. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah, karena core kekuatan kita adalah bisnis media, yaitu bisnis advertising tadi, di saat teknologi ini ada kaitan dengan advertising, kita cukup menguasai dalam hal itu. Nah, misalnya nih, kalau teknologinya masuk ke energi, nah itu bukan kalian kita nih, harus ke Pak Hendra ini ya. Tapi kalau kaitannya tadi pada iklan, itu adalah kekuatan kami. Nah, itulah kenapa video ini menjadi relevan. Tadi Rans Entertainment menjadi relevan, karena ujung-ujungnya mereka pun juga mencari iklan, maupun juga konten yang merupakan juga kekuatan kita. Nah, kedua, bisnis monetisasi. Contoh tadi saya kemukakan Bukalapak. Awalnya jor-joran. Nah, kita harus mencari tahu apa sih yang memang bisa dimonetis daripada Bukalapak. Nah, konsep marketplace itu adalah perdagangan kan. Nah, pertanyaannya adalah bentuk apa yang diperdagangkan. Bentuk apa yang memang memberikan ruang gerak sehingga tidak gontok-gontokan, tidak sampai itu cutting margin-nya. Nah, tadi saya sampaikan contoh seperti virtual goods. Ternyata virtual goods ini digemarin oleh anak muda dan mereka tidak price sensitif. Yang penting keren, ya dah saya beli pedang-pedangan, saya beli tadi gold mine dan sebagainya. Nah, saya pengen kelihatan lebih keren sehingga I'm willing to spend more money. Nah, disitulah timbul suatu monetisasi yang lebih mudah daripada bentuk lain daripada marketplace di mana sudah ada 10 atau 20 pelaku dalam marketplace yang sama. Nah, jadi ini mungkin beberapa kiat-kiatan yang kita lakukan sehingga portfolio management memang harus terus dinamis.
Karena satu tadi kita waktu mencoba kita melihat apakah itu jalan atau tidak. Kedua kadang-kadang juga dengan berjalannya waktu. Ya kan contoh kayak e-commerce. Di awal-awal e-commerce kalau Bapak Ibu masih ingat bleeding-nya luar biasa. Nah, contoh kalau kita bicara ada e-commerce yang terlalu awal, akhirnya mereka nggak tahan karena memang itu waktu terlalu awal. Pada awal e-commerce kalau Bapak Ibu masih ingat, yang namanya ongkos kirim itu defaultnya adalah harus gratis. Itu bisa dibayangkan betapa besarnya subsidi. Nah, hari ini fast forward sekian tahun, kita sudah terbiasa bahwa kalau kita pesan barang di online, udah tidak ada lagi namanya adalah ongkir gratis. Nah, sehingga itu sudah pasar sekarang e-commerce sudah jauh lebih healthy daripada e-commerce beberapa tahun yang lalu. Nah, ini mungkin moga-moga bisa menjawab sedikit dari pertanyaan tersebut, Mas David. Ya Pak Tanto. Jadi memang harus lebih agile ya dan juga bisa melihat angle-angle yang memang bisa memonetize tadi ya Pak ya. Harus tetap keep up with the updates and then bisa melihat angle-angle tersebut. Ya, terima kasih Pak Tanto. Kita we'll get back to you. Berikutnya dengan Pak Suhendra, ini ada pertanyaan dari Erlina ya Pak ya. Ya, perusahaan batubara disorot tajam ketika pemanasan global meningkat di seluruh antero bumi sehingga sering dipersepsikan beroperasi secara tidak seimbang yang hanya mementingkan satu investor serta pemegang saham dan pemegang kepentingan lingkungan dengan jangka panjang. Bagaimana PT Golden Energy Mines dalam upayanya untuk mengeliminir persepsi negatif tersebut sehingga bisa mencetak pertumbuhan bisnis yang bermakna dari kedua sisi yang saling bersinggungan tadi. Ya, balik ke pertanyaan ESG tadi ya Pak ya. Bagaimana how to balance isu ESG tadi dengan tuntutan untuk tetap profit. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak David. Pertanyaan bagus sekali, memang tidak dapat dipungkiri bagi semua perusahaan terutama yang energi ya. Kalau mungkin Pak Sutanto tadi cukup aman dengan isu lingkungan ya karena media. Nah, memang dari sisi perusahaan untuk perusahaan energi pasti kita isu-isu lingkungan itu tidak terlepas daripada isu yang terjadi dan pasti semua orang akan bertanya. Namun yang tadi Pak David, terima kasih sudah bantu saya bahwa memang di bagian dari ESG sendiri itu adalah yang poin paling penting. Jadi dalam tahapan proses yang dilalui oleh game ini sendiri, jadi kita mesti seimbang bagaimana antara menjalani usaha, produksi, dan lain-lain, itu mesti seimbang dengan istilahnya dari hili ke hulur, dari hulu ke hilir kita harus seimbang, harus jalan beriringan. Dan di lingkungan kita sendiri, di lingkungan perusahaan, tentu ada masyarakat, ada lingkungan sekitar, dan semua hal yang ada dan tentunya akan impact. Baik itu lingkungan tambang juga, dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Dan tadi yang dikatakan di dalam ESG sendiri, bagaimana perusahaan meskipun perusahaan yang industri batubara, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya bagaimana konservasi sumber daya alam itu bisa kita bantu. Dan juga kita melakukan penanaman-penanaman bukan hanya di sekitar lingkungan tambang, tapi di luar juga yang membutuhkan support dari company juga kita lakukan. Bagaimana perusahaan juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Bagaimana kita menciptakan otomatis energi ramah lingkungan itu dan kita mengurangi emisi gas, efek gas rumah kaca. Berarti fasilitas dan semua hal yang ada termasuk jalan dan lain-lain untuk tambang dan bagaimana kita mengelola pertambangan dengan baik. Ketika melakukan pengelolaan dengan baik, berarti efisiensi terjadi. Itu pun kita membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagaimana kita mengelola air limbah, juga air bekas galian tambang dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Bagaimana kita juga rehab land termasuk ke dalam pengelolaan sampah. Dan tadi di foto-foto itu sebagian kecil yang kita menggunakan energi yang dari solar panel. Nah itu juga bagian dari usaha-usaha company untuk
selalu memberikan nilai lebih bagi lingkungan. Dan yang tak kalah penting itu pelibatan masyarakat. Ya, otomatis karena kita berusaha di daerah sekitar daerah tambang, otomatis yang terdampak masyarakat dan lingkungan sekitar kita harus bantu. Bagaimana ketika perusahaan berjalan beriringan dengan masyarakat, otomatis juga masyarakat menjadi bisa membantu company, dan juga ketika perusahaan maju, masyarakat sekitar juga maju. Nah, itu menjadi nilai plus. Jadi semua hal yang terjadi akhirnya berjalan beriringan dengan harmonis, otomatis semua hal yang kita lakukan mendapat dukungan. Nah, ini mungkin yang bisa saya share terkait hal ini. Semoga ini bisa menjawab. Terima kasih, saya kembalikan Pak David. Ya, makasih Pak Swendra. Jadi memang harus ada evidence ya, harus ada bukti usaha dari perusahaan untuk menumbuh kembangkan kepercayaan tersebut. Baik, ini karena masih banyak sebetulnya pertanyaannya Bapak-Bapak, namun ini ada satu pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh Anda berdua ya, sebagai closing statement juga. Nah, bagaimana, mungkin kami mulai dari Pak Tanto dulu ya, bagaimana dan juga nanti bisa dijawab oleh Pak Suhendra, bagaimana cara MTEK dan juga dari Golden Energy Mines untuk mengengage para investor tersebut ya. Tidak tertutup kemungkinan ketika para perusahaan-perusahaan ini melakukan diversifikasi atau ekspansi, itu tidak sesuai dengan core bisnis yang awal. Nah, bagaimana caranya perusahaan bapak-bapak ini mengconvince para investor ini kemudian hari dan mengengage dengan pastinya ada tantangan-tantangan dan juga resistensi ya ke depan. Silakan, mungkin Pak Tanto dulu. Ini pertanyaan dari Pak Daniel. Ya. Sorry, yang dimaksud meng-engage itu pasti meyakinkan kalau kita belok baik, assurance, ya. Menurut saya ada beberapa faktor ya. Satu, tentu saja kalau kita mau mencoba sesuatu yang baru itu kan memang pasti ada dasar pertimbangan strategik maupun juga business evaluation-nya. Nah, jadi kita harus bisa menjawab asumsi-asumsi yang kita pakai, lalu juga projection kita itu basisnya seperti apa. Nah, intinya kalau memang itu solid, dan kita bisa membuktikan bahwa kita ini sudah go through deep dive ya, terhadap due diligence maupun juga business planning cycle tersebut. Nah, kedua, tidak kalah pentingnya adalah track record sebenarnya itu. Nah, apakah kita memang juga mampu mendemonstrasikan ini, kita pernah apakah mengakuisisi suatu perusahaan, lalu merge the company, terus kita bikin lebih efisien. Ataukah kita mengakuisisi suatu perusahaan, kita perbaiki, terus pada akhirnya growth-nya jauh lebih cepat. Atau tadi kita bisa membuktikan bahwa kita ini bisa masuk juga ke bisnis model, contoh kalau di MTEK, tahu-tahu masuk hospital, itu kan beda sekali. Nah, setelah kita ambil alih rumah sakit tersebut, apakah kita ini mampu untuk membuild suatu capability baru nih, mengassemble tim manajemen yang memang khususnya adalah ahli di bidang hospital, yang sangat beda dengan bidang kita media misalnya, ataupun teknologi. Nah, kalau track record itu makin terbentuk, itu yang lebih memudahkan investor juga untuk memberikan suatu trust level pada kita, bahwa oke lah, MTEK udah pernah mencoba dan ternyata mempunyai track record itu. Nah, tentu saja itu juga memberikan burden pada kami juga untuk tanda petik tahu diri. Kita yakin nggak bahwa kita memang mempunyai kapabilitas itu? Soalnya kalau tidak, ya jangan dipaksakan, karena pada akhirnya itu nanti juga akan bisa mencederai daripada reputasi kita untuk mampu turn around maupun juga grow suatu bisnis ke depan. Terima kasih Pak Tanto. Dengan Pak Suhendra, pertanyaan yang sama. Iya, siap Pak, terima kasih. Jadi intinya kalau untuk di Games tetap berfokus pada core bisnis yang ada saat ini, dan juga bagaimana kita mengconvince untuk para investor dan juga engage. Tentu saja perlu perusahaan TBK itu selalu open to discuss Pak, terbuka dan menyampaikan informasi yang berharga melalui, karena secara berkala untuk game sendiri every 3 months kita ada reporting Pak, jadi semua stakeholder dan shareholder bisa melihat perkembangan bisnis kita dan juga informasi-informasi apa yang di-disclose ke publik itu berkaitan otomatis dengan bisnis yang kita jalankan, dan hal-hal yang terkait misalkan ada yang signifikan yang terjadi di perusahaan, tentu kita akan informasikan yang berimpact pada perusahaan. Dan perlu diketahui memang dalam menjalankan bisnis ya kita tetap harus
senantiasa memegang teguh komitmen berkelanjutan, sisinya integritas dan komitmen pada pertumbuhan yang berkembang, pertumbuhan terus-menerus tanpa merugikan pihak lain. Ya, intinya saling mendukung. Itu Pak jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Tanto dan juga Pak Suhendra untuk Q&A sessionnya, dan Bapak dan Ibu, dari ngobrolan kita ini dapat kita ambilkan kesimpulan bahwa strategi perusahaan pencetak cuan tertinggi dari investor publik itu memang diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi yang intensif dan juga kebijakan dalam menentukan strategi bisnis yang memang proven dan juga prudent ya. Di samping melihat kebutuhan pasar yang jeli serta peluang yang ada untuk meningkatkan pastinya wealth index. Namun juga tidak boleh mengesampingkan sustainability ke depan. Pastinya dengan demikian maka para perusahaan ini dapat memberikan assurance kepada investor publik kita ke depan. Ya, terima kasih, dan kami ucapkan kepada Bapak-Bapak, yaitu Managing Director PT Elam Mahkota Teknologi TBK atau MTEK Bapak Sutanto Hartono, dan juga Direktur PT Golden Energy Mines TBK Bapak Suhendra. Best of luck Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. dan selamat siang. Mau usaha cepat maju? Transaksinya pakai Kris Bank Sinarmas dong. Karena kamu bisa terima pembayaran dari semua aplikasi Kris. Pembukaan rekeningnya bebas setoran awal. Dana langsung masuk ke rekeningmu secara real time. Laporan transaksi bisa dilihat langsung di handphonemu dengan aplikasi Simas Merchant. Cara daftarnya mudah dan cepat loh jika kamu sudah punya Simobi Plus. Pertama-tama, kamu harus login Simobi Plus dan pilih Apply dan Manage Merchant. Lengkapi pula informasi usahamu. Daftarkan orang yang menjadi kasirmu dan konfirmasi semua data yang sudah diisi. Setelah menjadi merchant Bank Sinarmas, kamu dapat mendownload aplikasi Simas Merchant. Di sini, kamu bisa melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Pembukaan usaha jadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih pintar dengan Simobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas. Biasakan sekarang, luar biasa nanti. Ya, Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, majalah SWA Network dan juga Stern Value Management secara konsisten dari tahun ke tahun terus menyelenggarakan acara prestisius SWA 100 ini. Tahun ini dalam mengukur atau menentukan sampai seberapa besar saham-saham perusahaan publik ini mampu memperkaya atau mensejahterakan para pemegang sahamnya, majalah SWA tetap menggunakan metode WAI atau Wealth Added Index. Pilihan kami melalui metodologi ini cukup terukur. Metode ini juga digunakan di beberapa negara lain. Kami berharap dengan ukuran kinerja tersebut, WAI perusahaan-perusahaan publik ini bisa menjadi acuan investor untuk berinvestasi saham, terutama perusahaan publik yang masuk dalam top 100 dengan nilai WAI positif. Seperti apa metodologinya secara detail dan apakah catatan penting lainnya yang dapat diambil sebagai pembelajaran? Berikut ini kita akan simak pemaparan dari Executive Director Stern Value Management yang sudah di-taping atau sudah direkam sebelum acara ini berlangsung. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Martin Schwartz. Hi, my name is Martin Schwartz. I'm an Executive Director at Stern Value Management, the firm that collaborates with SWA to publish the Top 100 Wealth Creators ranking. In this short video, I first want to cover some high-level comments on this year's ranking. Then I will get into the specific WAI calculation, which is the basis for our ranking. And finally, I will wrap up with some forward-looking comments. So first, I think that it's fascinating to see how much difference a year makes. Last year, there were only 13 Indonesian firms that have created positive WAI. This year, the number is 27, so over double the firms. That's unfortunately not necessarily true for the ASEAN ranking, where 17 firms have created positive wealth added, and last year that number was 18. So this year, there's one less firm with positive WAI. But from those 17 firms that have created positive WAI, 6 of them are from Indonesia, so a third. That shows how important Indonesia Inc. is for ASEAN.
Another important high-level observation is that there are a lot of positive WAI companies from Indonesia that are not necessarily large. Large Indonesian companies have made it into the ASEAN ranking, where we use the top 100 firms in market cap, and then we evaluate their WAI based on our formula. So not a lot of the Indonesian firms that have created positive WAI are part of ASEAN, but nevertheless, they have created a lot of wealth. And so that goes to show that not only big firms are able to create wealth for their shareholders. Another important fact is that not creating value or creating wealth in this case is not necessarily an industry phenomenon, but a firm-specific one. What do I mean by that? I mean that not every industry can see all of their firms creating positive WAI. That's the case for energy and materials, which companies in that industry have done really well, but there's also plenty of firms in those industries that have destroyed value. The same goes for banks and financial institutions and for food companies. So now with those comments done, let me get into the WAI methodology. So the ranking starts with the top 100 firms in market capitalization the first day of the beginning of our ranking, which in this case is the beginning of 2017. We then estimate total shareholder return, which is basically any share appreciation plus dividends, on a daily basis. And we also estimate a daily cost of equity, which represents the required rate of return of shareholders. That is then deducted from TSR, and this difference is then multiplied by the market capitalization each day. We then have a WAI for each single day, and we accumulate all the WAIs for the 5 years in question to come up with an accumulated WAI number. Finally, we make an adjustment for inflation to make sure that the wealth created in 3 years ago is worth the same as the wealth created today. And so after making those adjustments and accumulating, we arrive at the final WAI number. So that's the calculation. So let me wrap up with a couple of forward-looking comments. Looking forward, I think that it's important to note that there's still several risk factors embedded in the valuation of firms across the world, and that is true for ASEAN and Indonesia as well. Those risks could be geopolitical, supply chain risks, or recession risks are the ones that are being felt in, say, the US and Europe. These risks will further draw the lines between those wealth creators and those that destroy value or wealth. Those that can better adapt to the changing times, be it in their strategic plans or internal governance, will create wealth. The rest will not. Finally, I think that it's essential to note the importance of capital allocation. A rupiah wasted in tough times weighs more on a company's performance than one wasted in good times. Capital allocation towards projects that provide high positive returns are the key to continuously create shareholder wealth. Having said that, onward and upward, Indonesia. We will see you next year.
Bapak dan Ibu, peserta webinar dan juga conference dari SWA 100, kini tibalah saatnya kami mengumumkan penerima penghargaan Indonesia's Best Wealth Creators 2022 atau SWA 100 yang dapat dikatakan sebagai refleksi dari kinerja perusahaan-perusahaan emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan juga dapat dijadikan sebagai acuan investor untuk berinvestasi saham, terutama perusahaan publik yang masuk ke dalam Indonesia's Best Wealth Creators 2022 dengan nilai WAI positif. Dan mereka adalah selamat kepada PT Bank Sinarmas Tbk. Ya, sudah bersama dengan kami yaitu Bapak Kemal Egani, Chief Editor dari SWA Media yang akan memberikan penghargaannya, dan juga mewakili PT Sinarmas Bank Sinarmas Tbk adalah Bapak Yuda Triwibawa, Corporate Liaison Bank Sinarmas. Kami persilakan kepada Bapak Kemal. Ya. Selamat sore Pak Yuda Triwibawa. Apa kabar Pak? Selamat sore, Kemal. Baik Bapak, sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak. Ya Pak, kami atas nama SWA Media mengucapkan selamat atas keberhasilan Bank Sinarmas dalam memperoleh angka Wealth Edit Index yang positif. Jadi ini Bank Sinarmas tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan, tapi juga berhasil memberikan nilai tambah yang positif kepada para investor, juga dapat meningkatkan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh para investor. Mudah-mudahan keberhasilan ini dapat terus memacu semangat tim di Bank Sinarmas untuk selalu memberikan yang terbaik kepada semua stakeholders. Silakan Pak Yuda kalau ada pesan-pesan Pak. Baik, terima kasih Pak Gani atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Kemal Effendi Gani selaku Group Chief Editor SWA Media, beserta seluruh jajaran dan juga rekan di SWA Media Group. Lalu juga yang saya hormati para panelis maupun pembicara di webinar tadi, kemudian para pimpinan perusahaan, rekan-rekan jurnalis, serta Bapak Ibu para investor juga seluruh undangan yang hadir. Atas nama manajemen Bank Sinarmas, tentunya kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SWA Media yang telah memberikan penghargaan kepada kami sebagai salah satu penerima penghargaan Indonesia Best Public Company based on Wealth Edit Index tahun 2020. Atau juga sebagai salah satu perusahaan publik ya yang berhasil mencetak Wealth Edit Index positif berdasarkan metode dari Stern Value Management. Tentunya di masa krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini tidak mudah bagi perusahaan untuk tetap diminati oleh para investor ya, di mana perusahaan harus terus meningkatkan kinerja sahamnya di pasar modal dan meningkatkan value bagi para pemegang sahamnya. Ini merupakan prestasi yang membanggakan dan patut kami syukuri. Terlebih lagi kami Bank Sinarmas yang bulan Agustus lalu genap berusia 33 tahun. Penghargaan ini akan semakin memperkuat keyakinan dari manajemen kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para seluruh stakeholders dan dalam menghadapi tingkat persaingan dan tantangan di masa depan. Kami akan terus berkomitmen dan senantiasa memberikan pelayanan yang prima dan maksimal untuk kepuasan nasabah. Kami juga akan terus berinovasi demi menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Sekali lagi, atas nama manajemen Bank Sinarmas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini. Tentunya ini akan memotivasi kami untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan dari para pemegang saham, serta memberi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sekian sedikit sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke host, Mas David, silakan. Ya, terima kasih Pak Yuda Triwibawa, Corporate Liaison Sama-sama. Bank
Sinarmas, kita akan minta waktu sejenak lagi untuk kita bisa berfoto bersama Pak Kemal ya, Pak Yuda ya. Tapi mohon sebelumnya Siap, bisa mundur silakan. sedikit Pak, agar Oke. posenya bisa terlihat lebih baik. Iya, baik. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Yuda Triwibawa, Corporate Liaison Bank Sinarmas. Selamat sekali lagi dan juga selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya, berikutnya penerima Indonesia's Best Wealth Creators 2022, kami ucapkan selamat kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Ya, Pak Kemal, bersama-sama dengan kita sekarang sudah hadir Bapak Eko Abdurrahman Saleh. Beliau adalah Property Management Division Head PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Pada Pak Kemal kami persilahkan. Ya, selamat sore Pak Eko, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Kemal, terima kasih. Iya Pak, kami atas nama Swamedia dan Stern Value Management mengucapkan selamat Pak atas keberhasilan Bapak, sehingga perusahaan Bapak dapat memperoleh kinerja yang salah satu yang terbaik, khususnya dalam angka value added index. Mudah-mudahan prestasi ini dapat terus memacu tim di Solusi Tunas Pratama untuk dapat terus memberikan yang terbaik kepada semua investor, kepada semua stakeholders. Silakan Pak, pesan-pesannya. Terima kasih Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mewakili manajemen dan direksi PT Solusi Tunas Pratama, kami mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Swamedia dalam hal ini dan seluruh jajarannya serta tim surveyor yang sudah melakukan assessment terhadap perusahaan kami sehingga kami dapat terpilih menjadi salah satu penerima SWA 100 perusahaan pencetak profit ya, cuan tertinggi bagi investor publik. Ya tentu saja itu adalah tujuan kami selaku perusahaan terbuka untuk senantiasa memberikan benefit bagi seluruh investornya. Dan selain itu juga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa infrastruktur telekomunikasi, tentunya kami juga tetap akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, service delivery, dan operasional kami untuk memajukan terutama industri telekomunikasi di Indonesia ini. Semoga dengan adanya penghargaan ini juga memacu kami selaku perusahaan infrastruktur telekomunikasi untuk semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih. Eko Abdurrahman Saleh, Property Management Division Head, dan kami mohon waktu sejenak lagi untuk kita bisa berfoto bersama Pak Kemal. Oke. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, terima kasih kembali dan selamat kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Ya, berikutnya kita akan mendengarkan siapakah yang akan mendapatkan penerima Indonesian Best Wealth Creators 2022. Kami ucapkan selamat kepada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Ya, Pak Kemal, bersama dengan kami sekarang sudah hadir Bapak Lee Lukman. Beliau adalah Chief Financial Officer dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Pada Pak Kemal kami persilahkan. Selamat sore Pak Lee Lukman, apa kabar Pak? Baik, selamat sore Pak Kemal. Kabar baik Pak. Senang Ya, Pak. bertemu dengan Bapak. Ya Pak. Pak, kami dari Swamedia juga Stern Value Management mengucapkan selamat Pak atas keberhasilan Bapak
perusahaan Bapak, Adaro Energi Indonesia, berhasil mencetak kinerja yang bagus dengan memberikan nilai tambah yang positif, yang bermanfaat pada semua investor. Ini Bapak Adaro memperoleh 3 penghargaan, Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan keberhasilan ini dapat terus memacu tim di Adaro Energi Indonesia untuk dapat terus memberikan added value, dapat terus memberikan manfaat yang optimal kepada semua investor, dan dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan. Silakan Pak, pesan-pesannya Pak. Baik, terima kasih Pak Kemal. Selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan redaksi majalah SWA beserta jajarannya, yang terhormat para dewan juri, dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada SWA Media Group atas apresiasi yang diberikan kepada PT Adaro Energi Indonesia Tbk sebagai salah satu penerima penghargaan Best Wealth Creator 2022 dalam peringkat SWA 100 2022. Bagi kami, penghargaan ini merupakan salah satu cerminan kepercayaan para pemegang saham kepada Adaro. Sebagai perusahaan publik, untuk meningkatkan kepercayaan investor, Adaro senantiasa menerapkan ESG dan comply terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, secara bisnis, kami juga terus berupaya memberikan kinerja yang terbaik demi pertumbuhan perusahaan dalam jangka yang panjang. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak Li Lukman. Kami mohon waktunya sejenak untuk kita bisa abadikan, berfoto bersama Pak Kemal. Oke. Baiklah, saya akan hitung mundur. Agak mundur Pak, boleh Pak? Pak Li Lukman, boleh? Kurang Iya. jelas ya. 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 Apakah pakai lampu ya Pak ya? Boleh dimatikan? Nah, baik. Ya. Oh, terlalu gelap Pak, terlalu gelap. Bisa dinyalakan sedikit? Nah, iya, perfect. Oke, baik. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan juga Bapak Li Lukman, CFO dari PT Adaro. Ya, baiklah. Berikutnya kita akan berikan kesempatan dan juga selamat kepada penerima Indonesian Best Wealth Creators 2022 atau SWA 100, yaitu selamat kepada PT Golden Energy Mines Tbk. Ya Pak Kemal, bersama kita sudah hadir Bapak Suhendra, Direktur dari PT Golden Energy Mines Tbk. Kami persilakan Pak Kemal. Selamat sore Pak Suhendra. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Ya, makasih Pak. Ya, kami atas nama SWA Media dan juga Stern Value Management mengucapkan selamat Pak pada PT Golden Energy Mines ya. Jadi ini prestasi yang membanggakan, sudah dapat memberikan nilai tambah, value added, juga penambahan kekayaan ya kepada para investor di Golden Energy Mine. Nah, mudah-mudahan ini dapat terus dipertahankan dan mudah-mudahan ini juga dapat terus memacu tim di Golden Energy Mine untuk dapat terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dengan kokoh, dan itu dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua stakeholders. Silakan Pak Suhendra pesan-pesannya. Baik, selamat sore dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Yang pertama-tama yang terhormat Pak Kemal dan serta seluruh jajaran SWA Media, dan juga
Stand Value Management, dan Bapak Ibu serta tentu saja ada Dewan Juri yang kami muliakan juga. Pertama-tama dari manajemen dan seluruh jajaran direksi PT Golden Energy Mines Tbk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang kami terima, yaitu Best Wealth Creator 2022 dari majalah SWA. Dan tentu saja ini merupakan kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi kami, dan di satu sisi ini merupakan juga cambukan bagi kami agar ke depan tetap melakukan yang terbaik. Intinya yang tadi saya sampaikan juga, tetap mengedepankan kesejahteraan bagi para investor dan juga terutama juga kepada seluruh stakeholder yang ada. Semoga dengan penghargaan ini dapat terus kami lakukan hal-hal yang baik, yang selalu mengedepankan dan patuh pada aturan yang berlaku, kemudian juga selalu mengedepankan kesejahteraan bagi para investor dan juga seluruh stakeholder yang ada di perusahaan. Semoga ini penghargaan ini yang diberikan oleh SWA merupakan prestasi. Jadi sekali lagi tentu saja hal-hal yang telah dilakukan SWA ini merupakan penilaian-penilaian yang objektif, sehingga kami pun perlu selalu meningkatkan nilai-nilai tambah yang tentu ke depannya akan semakin berat, tapi bagi kami akan terus melakukan sesuatu yang harus, dan bagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita perlu adanya agile organization. Demikian Pak Kemal, terima kasih, dan saya kembalikan kembali pada Pak David. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Kita akan berfoto sejenak bersama Pak Kemal ya Pak. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dan selamat kepada PT Golden Energy Mines dan juga Bapak Suhendra. Terima kasih, Pak. Ya, kita akan mengetahui siapakah berikutnya penerima Indonesia's Best Wealth Creator 2022. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk. Ya, Pak Kemal, bersama dengan kita sudah hadir Ibu Ajeng Putri Hapsari. Beliau adalah Kepala Divisi Corporate Secretary. Kepada Pak Kemal kami persilakan. Selamat sore Ibu Ajeng, apa kabar Ibu? Selamat sore Pak Kemal, sehat. Mudah-mudahan Pak Kemal juga sehat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, kami atas nama SWA Media dan Stern Value Management mengucapkan selamat Ibu atas keberhasilan Bank Raya ya dalam mencetak kinerja yang baik di sebagai perusahaan publik. Nah, mudah-mudahan prestasi ini dapat memacu atau memberi semangat kepada semua tim di Bank Raya untuk dapat terus meningkatkan kinerja dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua investor, juga kepada semua stakeholders di semua stakeholders Bank Raya. Silakan Ibu pesan-pesannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kemal Gani, selaku Grup Chief Editor SWA Media, beserta seluruh jajaran redaksi, kemudian para dewan juri dan Stand Value Management. Saya mewakili direksi dan manajemen Bank Raya mengucapkan terima kasih kepada SWA Media Group atas penghargaan yang diberikan untuk kategori Indonesia Best Wealth Creator 2022.
setelah bertransformasi menjadi bank digital dan diamanahkan oleh perusahaan induk kami yaitu Bank BRI sebagai digital attacker yang telah ditetapkan dari tahun 2021, kami terus berinovasi untuk terus melayani segmen baru kami yaitu fintech dan gig economy. Harapan kami dengan diterimanya penghargaan ini dan prestasi ini, kami bisa terus meningkatkan value untuk para pemegang saham dan para investor. Semoga bisa meningkatkan kepercayaan melalui penghargaan dari SWA Media. Mudah-mudahan penghargaan ini juga terus memacu semangat kami untuk dapat terus memberikan produk dan layanan yang bermanfaat bagi para gig ekonomi di Indonesia. Terima kasih atas penghargaannya. Sukses terus untuk SWA Media Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya sejenak untuk kita bisa berfoto bersama. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dan juga selamat kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah hampir menjelang akhir dan kita akan sebutkan siapakah penerima Indonesia's Best Wealth Creators 2022 yang terakhir, the last but not least. Kami ucapkan selamat kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK. Ya, Pak Kemal, sudah bersama-sama dengan kita adalah Ibu Beverly Gunawan. Beliau adalah Corporate Communication Head dari MTEK. Kami persilakan, Pak Kemal. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan pertama-tama kepada Bapak Kemal Egani, kemudian dan juga SWA Group Media dan juri sudah mempercayai MTEK untuk mendapatkan memenangi penghargaan kali ini. Tentunya ini akan memotivasi MTEK terus untuk menjadi perusahaan konglomerasi media yang bisa menyajikan konten-konten terbaik bagi masyarakat Indonesia. Juga dengan multi platform yang kita miliki, kita bisa memudahkan akses penonton di seluruh Indonesia, baik itu yang di pelosok tanah air maupun di manapun itu berada, dengan mulai dari adanya FTA free to air TV kami, kemudian ada juga satelit TV, dan juga kami sudah merambah ke digital seperti di-mention oleh Pak Tanto tadi. Kita memiliki juga OTT dan digital publishing. Tentunya ekosistem MTEK ini dengan berbagai sinergi bisnis-bisnis ini bisa terus membuat bisnis kita ke depannya menjadi semakin sustainable. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak Kemal memberikan ucapan selamat. Ya, Ibu Beverly Gunawan, kami atas nama SWA Media dan Stern Value Management mengucapkan selamat ya Ibu ya atas prestasi luar biasa ini dari MTEK Group ya. Tadi kalau lihat dari paparan Pak Sutanto, ekosistem yang dibangun betul-betul lengkap dan saling menunjang, sehingga kami yakin itu akan dapat saling bersinergi dan akan membuat grup MTEK dapat terus tumbuh dengan kokoh secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua investor dan semua stakeholder. Jadi sekali lagi selamat Ibu Beverly, salam hormat buat Pak Sutanto, juga buat Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih Pak Kemal. Ya, Bu Beverly, kami mohon waktu sejenak untuk kita bisa berfoto. Ya, oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK dan juga kepada Ibu Beverly Gunawan. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan Indonesia's Best Wealth Creators 2022 atau SWA 100. Kami berharap dapat memacu motivasi untuk dapat berbuat lebih banyak lagi, juga menjadi inspirasi bagi organisasi lainnya untuk dapat meraih cita-cita yang sama. Optimis pulih, tetapi tetap harus waspada dan kerja keras. Selamat kepada para
penanya kami yang beruntung karena Anda akan mendapatkan giveaway. Untuk itu kami akan bacakan nama-nama dari pemenang tersebut. Ya, selamat kepada Erlina, Frederick, Asna, Daniel, dan juga Michael Tanu. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menghubungi Saudari Putri Mutia di 08777810770. Sekali lagi, Saudari Putri Mutia di 08777810770 untuk konfirmasi alamat dan juga informasi lainnya. Terima kasih juga kepada para sahabat korporasi kami, yaitu Bank Sinarmas dan juga PT Solusi Tunas Pratama Tbk yang juga telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kami akan akhiri acara ini dengan sebuah quotes dari Simon Sinek, yaitu seorang author dan founder dari Optimism Co., yang berkata, "Profit isn't purpose, it's a result. To have purpose means the things we do are real value to others." Akhirnya, atas nama SWA Media Group dan juga SWA Network, dan juga tentunya Stern Value Management, saya David Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di SWA event lainnya. Jayalah terus Indonesiaku dan God bless. kasih ya, Bos, Joko, Wahyu, Agung, Putri, Darto, Arjuna, Anja,
semuanya terima kasih ya. Malam. Terima kasih banyak. Sampai terima kasih banyak. Bapak Ibu, itu dia